Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Jata Aulia dengan NPM 25120111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis. Di mana secara sosiologis yaitu negara dilihat secara keseluruhan, ganzit, tanpa melihat isinya dan sebagainya. Dan secara yuridis yaitu dilihat isinya dan strukturnya. Secara sosiologis dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan federal. Secara yuridis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, politea, dan demokrasi. Yang pertama adalah negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah negara di mana wewenang legislatifnya yang paling tinggi, dipusatkan dalam satu legislatif, yaitu nasional atau pusat. Tetapi pemerintah pusat juga membagi sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah, yaitu hak otonomi daerah. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dilakukan dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah tinggal hanya melakukan instruksi dari pemerintahan pusat. Sedangkan negara dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah-daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Selanjutnya adalah negara federal. Kata federal berasal dari bahasa Latin, yaitu fedeus, yang artinya liga. Liga negara-negara federal yang berasal dari zaman Yunani kuno. Model negara federal berasal dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara atau wilayah-wilayah itu yang kemudian bersepakat membentuk sebuah negara federal. Negara wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Menurut Prof. M.R.R. Kranenburg, secara umum membedakan negara federal dengan negara kesatuan, khususnya ditinjau dari hukum positif sebagai berikut, yaitu yang pertama, negara bagian suatu federasi memiliki pouvoir constituent, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka batas-batas konstitusi negara federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi negara-negara bagian, yaitu pemerintah daerah, secara garis besarnya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Yang kedua, dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang membentuk undang-undang rendahan, yaitu lokal, bergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat tersebut. Selanjutnya secara yuridis, yang berarti isi dan struktur. Ini juga termasuk ke dalam bentuk pemerintahan. Yang pertama itu ada monarki atau kerajaan, termasuk bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja, kaisar, syah atau ratu yang bergantian secara turun-temurun. Contohnya seperti negara Inggris, Belanda, Brunei, Darussalam. Selanjutnya ada tirani, adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut. Sekilas mirip dengan monarki. Contohnya itu seperti Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. Selanjutnya aristokrasi, yaitu kekuasaan dipegang beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara. Misalnya cendekiawan, contohnya Perancis pada sekitar tahun 1700-an. Yang keempat ada oligarki, yaitu kekuasaan dipegang beberapa orang dengan sebab kekayaan, keluarga, kekuasaan dalam militer, dan keturunan. Contohnya itu seperti negara Afrika Selatan sebelum Nelson Mandela menjadi presiden tahun 1994. Selanjutnya adalah plutokrasi, yaitu pemerintahan diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Orang kaya yang menyetir keputusan politik, militer, ekonomi suatu negara. Di dalam plutokrasi ini terjadinya kesenjangan sosial antara miskin dan yang kaya. Itu sangat terasa. Selanjutnya demokrasi, yaitu kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga warga negara memiliki hak dan dapat mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya seperti Indonesia yang memiliki bentuk pemerintahan demokrasi. Selanjutnya politea, yaitu kekuasaan dijalankan oleh banyak warga negara untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok, untuk mencapai tujuan bersama juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.